Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu kepada apapun, namun hamba-hambanya lah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mendapatkan manfaat dari ketaatan hamba-hambanya sedikit pun, dan tidak juga mendapatkan mudarat dari pembangkangan mereka. Hikmah dari ketaatan akan kembali kepada orang-orang yang dibebani hukum itu sendiri, sebagaimana yang telah disyariatkan oleh nas-nas Al-Quran ataupun Al-Hadis. Para ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, Allah sudah menyediakan hikmah yang sangat banyak bagi orang yang melaksanakannya. Adapun hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan puasa, di antaranya adalah puasa sebagai takziyah an-nafas atau pembersihan jiwa. Dengan mematuhi perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan melatih diri untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, meskipun itu dilakukan dengan menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan dan membebaskan diri dari hal-hal yang melekat dengan kebiasaan, seperti makan dan minum, jima dengan istrinya. Akan tetapi ia bisa meninggalkan semua itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang rela mentaatinya, Allah akan memberikan sebuah pahala langsung kepada hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Demi zat yang diriku ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Tiap-tiap amal Bani Adam baginya kecuali puasa, yang untukku dan aku yang akan memberinya pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa bisa dijadikan sebagai latihan untuk memperbaiki kesabaran seorang muslim, karena di dalamnya kita dilatih untuk senantiasa menjaga segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan sia-sia. Karena itu tidak heran kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan bulan Ramadan sebagai Syahrul Asyabru alias bulan kesabaran. Hawa nafsu adalah sebagai senjata yang paling ampuh untuk menundukkan manusia kepada derajat yang lebih rendah dalam hidupnya. Sehingga banyak sejumlah aliran psikologi yang menganggap bahwa hawa nafsu adalah sebagai penggerak semua perilaku semua manusia. Untuk itu maka puasa yang benar-benar dikerjakan hanya dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu manusia dalam membentengi semua perilaku yang ada. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa adalah perisai, ia adalah benteng dari sekian banyak benteng orang mukmin." Hadis riwayat Tabrani. Puasa berpengaruh menahan nafsu syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk melakukan puasa kepada para pemuda yang belum mampu untuk menikah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan karunia-Nya kepada para pemuda yang rajin melaksanakan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka nikahlah. Sesungguhnya ia lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedangkan barang siapa tidak mampu, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa itu pengebirian baginya." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah bahwa hikmah puasa dapat menurunkan dorongan nafsu syahwat kepada lawan jenis. Di antara sekian banyak hikmah puasa adalah menajamkan perasaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ada sejumlah peringatan dan ajakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama sebulan penuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada sikap kasih sayang, persamaan dan lemah lembut dalam bertutur kata antara satu individu dengan yang lain. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Al-Muwasah, bulan solidaritas bagi sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan lebih pemurah dalam memberikan kebaikan dibanding angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah juga memuji orang yang senantiasa menyediakan dan memberi makanan kepada orang-orang yang akan buka puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, ia mendapat pahala seperti pahalanya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban.